Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa untuk sebuah pelajaran dalam ayat firman Tuhan yang hendak kita baca saat ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberikan waktu untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, berikan kemampuan bagi kami, berikan pencerahan supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sejenak saya akan sampaikan pengalaman anak saya waktu kecil. Anak saya waktu kecil itu susah untuk berpisah dengan mamanya. Jadi bingung kami kalau mamanya mau kuliah. Jadi kalau mau kuliah malam, ya sedikit dipaksa untuk bisa tidur anak saya itu. Kalau kuliah pagi sampai siang, saya harus membawa dia main dulu ke tempat yang agak jauh, mamanya pergi kuliah. Baru setelah mamanya pulang, saya juga pulang. Habis itu dilakukan berbulan-bulan dan seterusnya sampai terlatih. Sampai terlatih di mana anak saya menjadi anak yang kemudian tidak lagi terlalu susah untuk ditinggalkan oleh mamanya. Itu sebuah latihan. Ada sebuah latihan. Berkat dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini banyak. Tapi akan saya bahas mengenai satu hal, yaitu mengenai sebuah latihan. Sebuah latihan. Jadi ayat firman Tuhan ini bisa dikatakan judulnya adalah sebuah latihan. Latihan apa? Yaitu Tuhan melatih hambanya. Siapa Elia? Bapak Ibu bisa pelajari, tetapi dalam Alkitab tidak begitu jelas latar belakangnya tentang Elia ini. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Elia adalah pelayan Tuhan. Elia adalah hamba Tuhan. Dia seorang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabinya. Luar biasa. Ada latihan yang diberikan kepada Elia. Ada latihan. Paling tidak ada 3 hal yang kita akan pelajari di sini berkaitan dengan latihan seorang hamba Tuhan. Yang pertama adalah latihan untuk hidup mandiri. Latihan untuk hidup mandiri. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Elia disuruh untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Siapa teman Elia di sana? Teman Elia yaitu air, pohon, binatang-binatang kecil, kadang burung-burung gagak yang datang kepadanya. Tidak ada manusia, tidak ada orang yang bersama dengan Elia. Kalau ada masalah bagaimana? Ya, dia tidak bisa bertanya kepada rumput yang bergoyang, bukan? Ya, rumput tidak bisa menjawab, ya, kecuali anjuran Mas Ebit GAD, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau ada masalah bagaimana? Mengapa dia harus sendiri?
Mengapa dia harus bersembunyi sendiri? Tidak ada teman, tidak ada orang yang menyertai dia. Kalau ada masalah bagaimana? Kalau ada masalah, dia bisa bertanya kepada Tuhan yang menyuruh dia. Dia bisa bersandar, berserah kepada Tuhan. Jadi menarik di sini bahwa Tuhan melatih dia untuk mandiri. Tuhan melatih dia dengan hidup sendiri. Supaya apa? Supaya dia bersandar kepada Tuhan. Supaya dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau ada masalah bertanya, bersandar, berserah kepada Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, pengalaman kami di kuliah, kami mahasiswa STI waktu itu, seringkali bermasalah dengan keuangan. Ya, mulanya ada uang biasa di minggu pertama gitu ya, ada gereja yang bantu dengan keuangan. Tapi tidak cukup untuk kuliah, itu hanya uang transport dan uang makan. Kalau kebutuhan-kebutuhan kuliah tidak ada. Ya, pertama ada, lama-lama habis ya, lama-lama habis. Dan tidak ada pemasukan yang lain. Weselnya tidak ada. Orang yang memberi sponsor yang lain tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya puasa terpaksa. Puasa terpaksa. Nah, maksudnya dipaksa puasa karena memang tidak ada yang untuk membeli makanan. Jadi puasa terpaksa. Artinya bahwa sesungguhnya ini merupakan latihan untuk bergantung kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada beasiswa gereja. Tidak bergantung kepada beasiswa dari sponsor-sponsor yang ada. Tapi bergantung kepada Tuhan. Latihan hidup mandiri. Kalau ada masalah, bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita hidup sendiri. Hidup dalam kesepian. Hidup dalam suasana hati yang sepi. Kita diizinkan Tuhan, dibiarkan Tuhan dalam kondisi yang semacam itu. Bapak Ibu, situasi saat ini adalah situasi yang membuat kita harus berada di rumah. Kita dipaksa untuk hidup di rumah. Ya, kita bisa bertemu dengan istri, suami, anak, orang tua, kakak, adik, bisa. Tetapi untuk keluarnya, untuk masyarakat secara luas, kita dilarang untuk berkumpul. Nah, ini menarik. Ini adalah sebuah latihan. Lah, kalau ada masalah dalam keluarga kita bagaimana? Kita bertanya kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana jalan keluarnya? Memohon Tuhan memberitahu apa yang harus dilakukan. Memohon Tuhan untuk memberkati kita. Kita dilatih untuk hidup mandiri. Dilatih untuk hidup mandiri dalam kesendirian. Dan ini menarik. Bahwa itulah yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus memaknai masalah pandemi ini dengan benar. Yaitu itu untuk melatih kita mandiri. Untuk melatih kita hanya bersandar kepada Tuhan. Tidak kepada manusia. Itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua adalah latihan ketaatan. Latihan ketaatan. Bukankah Tuhan bisa menyediakan tempat yang lain bagi Elia untuk bisa hidup di sana dengan baik, lebih enak? Kota-kota di luar Israel itu lebih bagus tentunya. Bahkan sungai Yordan itu juga lebih bagus daripada sungai Kerit. Tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit yang tidak begitu nyaman, yang tidak begitu memberi harapan untuk kehidupan jasmani. Dan menarik, di ayat yang kelima dijelaskan bahwa Elia taat. Saya bacakan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Elia taat. Elia taat. Dia melakukan seperti firman Tuhan. Tidak ada dikurangi sedikit pun. Dia lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang firman Tuhan diberikan kepadanya. Dia taat. Ini latihan ketaatan.
Latihan ketaatan. Bapak Ibu, susah sekali untuk taat. Kita lihat situasi begitu ramainya tempat-tempat perbelanjaan, begitu ramainya, padahal pemerintah menyuruh untuk diam di rumah. Tetapi begitu ramainya, bahkan akhir-akhir ini tempat-tempat yang berjualan bukan makanan, yaitu pakaian atau barang-barang jasmani, pakaian, sepatu dan seterusnya, itu ramainya minta ampun. Susah sekali untuk taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran ini mengajak kita untuk berlatih taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Elia melakukan seperti yang Tuhan firmankan, tidak dia kurangi. Latihan taat. Bapak Ibu, kita menginginkan jawaban yang menyenangkan hati kita tentu. Kita menginginkan jawaban-jawaban doa yang memuaskan hati kita. Tetapi di sisi lain kita tidak taat. Tolong Tuhan, akhiri pandemi COVID-19 ini. Tapi kita terus saja berkumpul di tempat-tempat di mana tidak perlu untuk berkumpul. Kita belanja hal-hal yang bukan kebutuhan makan minum. Kita belanja hal yang lain, kumpul dengan yang lain. Bagaimana tidak bersinggungan? Bagaimana kita bisa meminta Tuhan memberikan jawaban supaya pandemi ini lewat? Sudah selesai. Tidak bisa, karena kita tidak taat. Nah, ketika kita tidak taat akan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menghalangi doa-doa kita untuk dijawab. Kita sedang menghalangi permohonan kita untuk dijawab oleh Tuhan, karena kita tidak taat. Mari kita menjadi orang yang taat, terutama taat kepada firman Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, lihat firman Tuhan mengatakan apa. Kalau kita dimusuhi orang, lihat firman Tuhan mengatakan apa. Kalau kita kekurangan, lihat firman Tuhan mengatakan apa. Taat. Latihan taat. Seperti Elia yang terlatih untuk taat. Hal yang ketiga, latihan hidup dengan yang ada. Luar biasa. Saya ulangi bagian yang pertama, latihan hidup mandiri. Yang kedua, latihan ketaatan. Yang ketiga, latihan hidup dengan apa yang ada. Yang ada di sekitar Nabi Elia adalah air sungai. Kemudian ada roti dan daging yang dikirimkan oleh burung-burung gagak. Itu makanan dan minuman Elia sehari-harinya. Setiap hari dia makan roti dan daging dan air di sungai Kerit. Tidak ada anggur yang biasa menjadi minuman khas dari orang Israel. Minuman yang itu, anggur itu minuman yang biasa pada zaman itu di sana. Khas, tetapi Elia tidak mendapatkannya. Ara, dia tidak mendapatkan. Ara itu juga makanan sehari-hari dari bangsa Israel di saat itu. Ara, buah ara. Tapi Elia mau menerima keadaan itu. Kalau tiap hari, puluhan hari, ratusan hari, bahkan tahunan, Elia hanya makan roti dan daging, bosan. Secara manusia bosan. Tapi Elia taat. Elia mau hidup dengan yang ada. Elia mau hidup dengan roti yang Tuhan berikan. Elia mau hidup dengan daging yang Tuhan berikan. Elia mau hidup dengan air sungai yang Tuhan berikan. Dia tidak mencari-cari yang tidak ada. Dia tidak mencari anggur. Dia tidak mencari buah ara. Dia tidak mencari yang lainnya. Tidak cari-cari. Elia mau menerima kenyataan itu. Jadi ini merupakan latihan hidup dengan yang ada. Yang ada daging dan roti, ya udah makan. Mungkin kita bilang istimewa, tapi bosen. Bosen kalau tiap hari sampai tahunan makan itu, bosen. Tapi Elia mau menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersyukur dengan yang ada. Tuhan memberikan berkat kepada kita masing-masing berbeda.
masing-masing berbeda. Mari kita syukuri dengan yang ada. Bapak Ibu, pengalaman hidup kami sekeluarga dalam sebulan 2 bulan ini luar biasa. Luar biasa. Tuhan memberikan sembako lewat orang lain. Ya, ada beras, ada minyak. Tuhan memberikan itu. Dan kami bersyukur menerima itu. Bersyukur. Adanya itu, ya terima, nikmati. Tuhan luar biasa menyediakan. Seringkali ada yang memberi beras, ya itu luar biasa. Luar biasa. Tapi bersyukur dengan yang Tuhan berikan. Jangan mencari-cari yang tidak ada. Jangan menginginkan yang tidak ada. Nanti kita tidak mengucap syukur dengan yang ada. Ini sebuah latihan. Keadaan saat ini sebuah latihan. Kondisi perekonomian akibat pandemi ini luar biasa merosot. Merosot drastis. Keadaan di mana-mana secara ekonomi merosot. Ada banyak orang yang di PHK, dirumahkan. Ini luar biasa keadaan ekonomi seperti itu. Tetapi orang percaya, Anda dan saya sebagai orang percaya harus menerima apa yang ada. Latihan hidup dengan yang ada. Latihan hidup dengan yang ada. Saat ini saatnya kita berlatih. Berlatih untuk hidup dengan yang ada. Bersyukur dengan yang ada. Karena itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita melihat beberapa saat yang lalu ada acara di televisi, ya, di mana ada host yang menghipnotis begitu seorang tamu begitu. Lalu supaya apa? Supaya berkata jujur. Ditanyain ini dan itu, dia berkata jujur, ya, berkata jujur. Ini di sebuah acara televisi. Ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak, bagaimana, ya atau tidak, gitu ya. Bapak Ibu, itu sebuah hal yang bisa membuat orang menilai siapa orang yang sedang dihipnotis ini. Nah Bapak Ibu, kita tidak perlu meminta orang lain menilai kita. Tidak perlu orang lain menilai kita. Tidak perlu memintanya orang lain menilai kita. Saatnya kita sendiri di hadapan Tuhan yang menguji. Saatnya kita sendiri di hadapan Tuhan yang menguji kita. Luar biasa ya. Bagaimana kehebatan kita di hadapan Tuhan, itu Tuhan yang mengujinya. Bagaimana ketaatan kita di hadapan Tuhan, itu Tuhan yang mengujinya. Bagaimana kita bisa hidup bersahaja, itu Tuhan yang mengujinya. Karena saat ini adalah saat yang latihan. Tidak perlu orang lain mengetahuinya, tetapi Tuhan akan menguji kita. Mari kita menjadi orang-orang yang siap untuk diuji, yaitu latihan. Ya, latihan. Latihan, ujian latihan. Latihan untuk hidup mandiri. Latihan untuk hidup taat. Latihan untuk hidup dengan yang ada. Itu ujian yang dari Tuhan. Maka ketika kita berhasil dalam ujian ini, yaitu menjadi orang yang terlatih hidup mandiri, bergantungnya hanya kepada Tuhan, terlatih menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan dan aturan-aturan yang ada, terlatih untuk hidup yang ada, maka Tuhan memberi penilaian yang bagus bagi kita. Dan Tuhan tentu akan menolong kita. Tapi kalau kita tidak terlatih, maka Tuhan tidak memberikan jalan keluarnya, tidak memberikan berkatnya. Mari menjadi orang yang terlatih, seperti Elia menjadi nabi yang terlatih. Dia mau latihan dalam hidup mandiri, latihan dalam ketaatan, dan latihan hidup dengan apa yang ada. Kita renungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat yang sangat sulit untuk kehidupan kita, terutama secara keuangan dan ekonomi. Tapi mari kita perhatikan bahwa saat ini ternyata adalah saat latihan bagi kita. Kita latihan untuk hidup mandiri, tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantungnya kepada Tuhan. Kita latihan untuk taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita taati. Kita latihan untuk hidup dengan apa yang ada.
bersyukur dengan apa yang ada. Itu satu ujian dalam hidup kita, satu penilaian yang hendak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita berhasil, maka Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, membuat ide-ide di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk kelangsungan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk teladan Elia yang telah Engkau pakai untuk menjadi orang yang bisa dicontoh dalam kehidupan, latihan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang terlatih untuk mandiri. Dan ketika ada masalah kami hanya bertanya kepada Tuhan. Tidak bergantung, tidak mengandalkan manusia. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami bisa taat. Latihan untuk taat. Karena ketaatan akan mendatangkan berkat. Dan latihan untuk hidup dengan yang ada. Bersyukur dengan yang ada. Sehingga kami bisa bersukacita atas keadaan apapun. Terima kasih masalah yang kami hadapi secara umum, secara global. Pandemi COVID-19 membuat kami menjadi orang yang dinilai bagus oleh Tuhan karena kami terlatih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin.